Oke, jumpa lagi di channel Uncam Gcam. Di video kali ini saya akan mereview Gcam LMC 8.4 R18 dengan config Sky Blue by Uncam Gcam. Oke, yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya. Next, kita ke tutorial pemasangan config. Oke, untuk bagi para pemula yang menginstal Gcam, perhatikan langkah-langkah berikut untuk merestore config di file manager ya. Pastikan teman-teman sudah mendownload Gcam dan juga confignya yang saya sertakan di deskripsi video. Di sini teman-teman bisa saja langsung masuk ke aplikasi Gcamnya yang sudah saya install. Langsung saja kita klik. Dan baru pertama kali kita install maka muncul seperti ini ya. Kita langsung izinkan sampai selesai dan kita klik down. Oke, kira-kira seperti itu, dan kita langsung swipe ke bawah. Kemudian kita masuk ke more setting. Di sini kita akan mencari config setting ya untuk membuat folder config di file manager. Kita klik config setting, di sini ada save setting, kita klik dan teman-teman bisa mengklik yes ya. Otomatis folder config di file manager sudah terbuat. Oke, kita masuk ke penyimpanan ponsel atau file manager teman-teman ya. Kita klik penyimpanan, kemudian cari folder bernama LMC 8.4 dan teman-teman bisa menempel confignya di sini bernama config Sky Blue by Uncam Gcam. Oke, kemudian kita kembali ke aplikasi Gcam-nya. Teman-teman masuk atau mengetuk 2 kali dekat shutternya, bisa pilih arah panah bawah dan muncul pilihan config seperti ini. Oke, langsung kita pilih dan kita import. Jadi cukup gampang untuk merestore config ya teman-teman. Perhatikan langkah-langkah yang sudah kita perlihatkan tadi. Oke, langsung kita ke reviewnya. Oke, untuk pertama di sini kita mencoba di bagian mode kamera. Kita menggunakan lensa utamanya dan kita swipe ke bawah untuk melihat rincian singkat seperti ini, HDR plus dan juga rasio 4:3. Langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar proses HDR sampai selesai. Oke, jadi untuk proses HDR-nya cukup cepat dan kita lihat hasilnya seperti ini. Untuk mode kamera, config ini menghasilkan foto yang sedikit gonjreng ya, terutama di bagian background. Bisa teman-teman perhatikan untuk backgroundnya terlihat lebih hijau. Dan untuk skin tone di sini mungkin tergantung selera teman-teman. Kalau saya memandang sih masih cukup kategori bagus ya, walaupun config ini settingannya sangat full color. Terutama di bagian langit mungkin akan terlihat lebih biru dari yang aslinya. Oke, next kita masih mencoba di mode kamera, tapi kameranya di sini saya putar balik ya. Langsung saja kita cari fokusnya, kita shoot dan kita tunggu sebentar proses hadirnya sampai selesai. Dan kita lihat hasilnya. Oke, nice. Jadi kira-kira seperti ini untuk hasil mode kamera di settingan yang full color seperti ini ya. Ini biasanya posisi di backlightnya, jadi terlihat lebih agak sedikit under exposure di bagian skin tone, tapi teman-teman bisa memperhatikan untuk HDR yang dihasilkan di bagian awan terlihat lebih jelas ya untuk tekstur awannya. Kira-kira seperti ini untuk hasil di mode kamera. Oke, untuk berikutnya kita menggunakan mode portraitnya. Kita lihat hasil di bagian mode portrait dan settingan yang sama. Kita geser ke bagian mode portrait, kita rubah sedikit di bagian retouch wajah, kita kasih yang bagian tengah ya, dan kita langsung shoot. Oke, kita tunggu sebentar proses HDR-nya sampai selesai. Dan kita lihat hasilnya. Nice. Jadi kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Cukup jernih dan juga tentunya sangat detail. Di sini langsung saja kita zoom untuk melihat kedetailan dari config ini. Bisa teman perhatikan untuk skin tone-nya di sini terlihat agak sedikit coklatnya, tapi ini tergantung dari selera teman-teman apakah ini bagus. Tapi menurut saya ini hasilnya sangat worth it. Oke, kira-kira seperti ini untuk hasil dari config di bagian mode portraitnya. Oke, next kita lanjutkan untuk portrait yang kedua. Kita tunggu sebentar proses hadirnya sampai selesai. Langsung kita lihat.
Oke, jadi hasilnya lebih bagus lagi ya teman-teman. Posisi di backlight tapi hasilnya di sini sangat gonjreng dan juga terang di bagian skin tone-nya atau exposure-nya di sini balance ya. Tidak mengalami underexposure di beberapa bagian. Kita lihat di bagian bawah juga di sini cukup detail di bagian bajunya dan juga bokeh yang dihasilkan di sini cukup lumayan rapi ya teman-teman. Untuk warna langit di sini karena tertutup dengan awan, jadi untuk warna birunya tidak kelihatan secara full ya. Oke, overall di sini hasil konfignya sangat bagus. Bisa juga kalian gunakan untuk foto-foto pemandangan seperti ini. Oke, kita rubah rasionya menjadi 16:9. Kita coba juga posisinya kita rubah di samping seperti ini atau menghadap cahaya. Oke, langsung kita shoot. Oke, untuk 16:9 juga di sini saya tidak zoom ya. Jadi default dari 1 kalinya. Nice, jadi kira-kira seperti ini untuk hasil fotonya terlihat lebih gonjreng lagi. Aduh, sakit mata saya melihat ini. Oke, jadi untuk warna kulit di sini mungkin sudah tidak terlalu layak ya, karena membuat sakit mata. Bisa teman-teman lihat untuk warna daun di backgroundnya di sini sangat full color ya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa teman-teman gunakan config-nya untuk memotret sunset atau pemandangan-pemandangan lainnya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti itu di bagian mode kamera, atau maksud saya di mode portrait dengan rasio 16:9. Kita coba di posisi backlight. Jadi untuk config ini posisinya lebih cocok ke bagian backlightnya atau di tempat-tempat underexposure atau underlight, bisa teman-teman gunakan config ini. Tapi kalau cahaya yang cukup mungkin hasilnya akan lebih gonjreng lagi, membuat sakit mata. Oke, untuk di posisi backlight di sini hasilnya cukup ya, atau pas lah untuk skin tone-nya. Oke, kemudian kita aktifkan untuk mode Leica-nya seperti ini. Kita coba lagi tap fokus dan kita lihat rinciannya seperti ini, masih menggunakan mode portrait dengan rasio 16:9. Oke, untuk Leica-nya di sini kita aktifkan ya teman-teman. Kita langsung shoot. Nice, kita tunggu sebentar proses HDR sampai selesai. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Config ini ada juga bagusnya, ada juga gonjrengnya atau membuat sakit mata, tapi di sisi lain hasil config-nya ini sangat bagus ya teman-teman. Apalagi kita aktifkan Leica-nya. Untuk exposure-nya dia fokus ke bagian tengah atau di bagian objeknya, kemudian di bagian pinggir-pinggir fotonya di sini akan terlihat lebih ada vignette-nya atau efek-efek gelap di samping-samping fotonya. Oke, kita coba gunakan rasio 4:3, dimana 4:3 ini mungkin akan lebih terasa lagi untuk efek vignette-nya ya, atau efek Leica-nya. Oke, dan mode portraitnya kita coba zoom sekitar 1.1 saja. Kita langsung shoot. Oke, kita tunggu sebentar proses HDR-nya sampai selesai. Oke, nice, jadi kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Seperti yang saya bilang tadi, di sisi lain hasil config ini sangat bagus, di sisi lain juga terlihat gonjreng bikin sakit mata. Tapi di sini yang saya shoot di sini hasilnya sangat bagus ya, tentu menambah kesan menarik untuk hasil fotonya.